Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melakukan pengolahan data VISAT ya. Nah, di sini saya memiliki data, ada 3 bulan pengambilan data, Januari, kemudian Februari dan Maret. Nah, di sini kita akan melakukan pemodelan dari pendugaan stok ikan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember ini. Nah, ini adalah kalau misalnya kita mengambil data di lapang, mengambil data begitu saja, jadi ada satu ikan panjangnya sekian, bobotnya sekian, ini masih belum diurutkan ya. Nah, jadi kalau misalnya yang minggu kemarin saya katakan kita mengambil ke TPI, kemudian di rata-rata, misalnya yang satu bobotnya 15 cm, jumlahnya berapa ekor. Nah, kalau yang itu adalah nanti menjadi data seperti ini. Jadi sudah jadi data yang sudah matang gitu ya. Panjang sekian, jumlahnya berapa. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menghitung secara manual dari data-data seperti ini ya. Jadi datanya masih tidak berurutan. Nah, untuk menghitung yang data yang ini adalah kita membutuhkan beberapa perhitungan. Yang pertama adalah total data. Nah, jadi kalau untuk total data ini adalah total dari jumlah pengambilan semua data sama dengan count. Kemudian kita juga ingin tahu berapa sih data maksimalnya, maka sama dengan max. Nah, begitupun juga dengan data min, sama dengan min. Kita pilih data yang kedua, kita drag. Kita pastikan terlebih dahulu ya, jadi total data 475. Kemudian untuk jumlah kelas 1 ditambah 3,3 dikalikan ini jadi untuk jumlah kelas adalah dilihat dari berapa total datanya. Maka jumlah kelasnya adalah 9,8. Nah, maka di sini kita tuliskan 10 ya, kita pembulatan. Kemudian untuk lebar kelas sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi jumlah kelas. Maka sama dengan max kurangi min. Kemudian dibagi jumlah kelasnya yang ini ya. Oke, berarti kita bulatkan menjadi 6. Nah, selang kelas ini dimulai dari nilai yang terkecil. Nilai pengambilan data yang terkecil adalah 10. Jadi ini 10. Kemudian yang kedua adalah selang kelas ditambah lebar kelas ya. Sama dengan ini ditambah lebar kelas 6. Kemudian kita berikan tanda dolar. Supaya yang ditambahkan adalah nilai 6 ini saja. Terus sampai angka 70 ya, jadi sampai nilai maksimumnya ini berapa. Nah, kalau sudah mencapai di nilai maksimum, kita akan kita akan melakukan mengetahui untuk kelas intervalnya ya. Jadi ketika selang kelasnya 10, 16, kelas intervalnya berapa, ini kita tentukan di sini. Jadi selang kelas 10 sampai 16 berarti kelas intervalnya 10 sampai 15. Kemudian 16 sampai 21, 22 sampai 27,
28 sampai 33, 34 sampai 39, 40 sampai 45, 46 sampai 51, 52 sampai 57, kemudian 58 sampai 63, 64 sampai 69, dan 70 sampai 75. Jadi kelas intervalnya 66. Nah, SKA ini adalah selang kelas atas ya. Jadi selang kelas atasnya mana? Ini 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, dan 75. Maka selang kelas bawahnya adalah 10,5, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, dan 70. Kemudian ada BKA. BKA itu adalah batas kelas atas, BKB batas kelas bawah. Nah, penentuan dari BKA dan BKB ini adalah selang kelas min 0,5. Jadi di sini saya masukkan 0,5. Nah, ya, jadi sama dengan SKA dikurangi 0,5. Tanda dolar. Ya, tanda dolar atau shift 4. Nah, begitupun batas kelas bawah ya, sama dengan KB dikurangi 0,5. Ini juga sama, diterap lagi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan histogram. Nah, jadi untuk menentukan kelas intervalnya ini nanti ya, jadi kelas interval spesifiknya. Kita ingin mengetahui berapa sih jumlah dari masing-masing kelas ini, berapa pada panjang sekian itu jumlahnya ada berapa. Nah, ini caranya adalah kita lihat di data analysis. Jika teman-teman laptopnya tidak ada data analysis, maka kita adds in dulu. Jadi nanti di menu adds in ini silahkan kalian memilih untuk menambahkan data analysis. Oke. Nah, jadi kita klik data analysis. Nah, pilih yang analysis toolnya itu adalah histogram. Kita oke. Input range-nya kita masukkan semua data ya. Jadi input range-nya adalah dari data yang ke pertama sampai pengambilan data yang terakhir. Bin range, nah ini kita ambil dari selang kelas. Nah, oke. Kemudian output range ini adalah dia akan diletakkan di kolom yang mana. Nah, maka kalau ini output range-nya kita pilih diletakkan di sini saja. Oke, sorry. Output range-nya di sini, input range-nya kita masukkan ulang ya karena berubah tadi. Nah, kita sudah punya input range, bin range-nya adalah selang kelasnya tadi, output range-nya kita mau meletakkan histogram di mana. Kita klik OK. Nah, maka di sini sudah muncul ya bahwa untuk yang 10 frekuensinya 324. Nah, ini rata-rata adalah banyaknya di frekuensi 52. Untuk mengetahui persebaran frekuensi dari masing-masing bulan. Nah, di sini karena ada 3 pengambilan bulan, maka kita membuat tabel baru.
Yang pertama 14 Januari ya. Oke. Kemudian 16 Februari dan 20 Maret. Oke. Berarti ini 16 Februari dan Maret 20. Ya. Nah, setelah kita memiliki data ini, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan hal yang sama dengan ini. Jadi kita sudah memiliki selang kelasnya, kita kopikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita membutuhkan data frekuensi per bulan. Maka langkahnya sama, data analysis, histogram, kita lakukan inputnya untuk per bulan. In range-nya tetap, kemudian untuk output range-nya ini kita isikan di sebelah sini saja. Oke. Nah, ini kita sudah punya data frekuensinya ya. Jadi kita copy untuk bulan Januari. Oke. Hal yang sama kita coba lagi, data analysis, histogram, tinggal merubah datanya saja. Februari. Jadi kalau untuk pengambilan data ini misalnya per bulan saya beda-beda. Hari ini bulan ini misalnya bisa sampai ngambil 100 sampel. Bulan depannya 120, nggak masalah ya. Jadi nanti tetap bisa dirata-rata. Kita klik OK. Nah, di sini kalau ada override nggak apa-apa, kita klik OK saja. Oke, kemudian kita copy. Nah, ini kita sudah punya data yang kedua. Kemudian langkah yang sama, kita coba lagi di data yang ketiga ya. Coba kita cek data yang ketiga, maka di sini kita masukkannya ini data yang ketiga, bulan Maret. Oke. Kalau sudah, kita cek output range-nya tetap, bin range-nya tetap, kita oke, begitu override oke. Nah, ini kita copy lagi frekuensinya. Kalau kita sudah memiliki data seperti ini, baru kita bisa membuka VSAT. Nah, ini saya bandingkan data ini dengan data yang saya ambil selanjutnya ya. Oke, jadi kalau di data ini kan ada 0 ya, semuanya kan 0. Maka kalau kita menggunakan data seperti ini, maka yang dimasukkan adalah kita masukkan data yang paling awal. Jadi yang ada pertama itu mana? Oh, ternyata data yang ada pertama 10. Meskipun di sininya 0000 tapi tetap dimasukkan. Begitu. Sama seperti ini ya. Jadi meskipun yang lainnya 00, maka kita masukkan data mulai dari panjang 10 TL10 karena ada datanya. Begitu.
baru kita bisa membuka program VSAT. Oke, saya coba share VSAT-nya. Nah, jadi ini adalah tampilannya VSAT. Kita klik ya. Jadi kita klik file new. Oke, kita tuliskan misalnya data ikan. Save. Nah, untuk spesies name-nya ini adalah seperti ini. Kemudian kita lihat untuk small meatless-nya, dilihatnya dari sini ya teman-teman ya. Bentar. Nah, untuk small meatless-nya kita lihat dari nilai min. Oh, 10. Kelas intervalnya 6. Kita klik example. Nah, di sini kan ada 10, 16, 22, ternyata sampai 70. Maka oke, sebentar. Saya masukkan dulu data pertama 14 Januari. Tahun 2016. Oke. Kita klik OK. Karena di sini 64, maka kita butuh sampai data 70. Kita enter. Add sampel lagi. Masukkan tanggal 16 Februari tahun 2016. Kita klik OK lagi, kemudian tambahkan lagi data yang terakhir 20 Maret. Jadi kenapa kemarin saya menyarankan untuk tidak jadi melakukan pengambilan di lapang, karena kita butuh beberapa data ya. Jadi butuh minimal 3 data untuk 1 tahun range-nya, agar kita bisa memperkirakan untuk dinamika populasi. Jadi kalau misalnya datanya satu itu akan sangat sulit untuk dianalisa karena kita tidak tahu sebenarnya yang lebih banyak di mana. Tapi kalau misalnya kita punya 3 data, kita bisa nanti memperkirakan, oh ternyata pertumbuhannya yang banyak di bulan apa. Itu seperti itu. Kalau cuma satu data ya sudah, kita hanya punya berdasarkan satu data itu, dianggap nilai maksimal, minimumnya, dan pertumbuhannya hanya berdasarkan satu data. Begitu. Jadi kemarin saya putuskan untuk oke lah teman-teman tidak perlu mengambil data, tapi paling enggak teman-teman sudah tahu data apa yang kira-kira bisa dikerjakan. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini, ini langsung kita kopikan. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik save terlebih dahulu. Sudah ya, sudah di save. Maka langkah selanjutnya kita ingin membuat kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhannya kita klik access, direct fill LF data, kemudian eleven one. Nah, kita pilih yang response surface. Oke. Nah, jadi di sini untuk parameter kita masukkan nilai L infinitif seperti yang kemarin saya bahas ya. Jadi L infinitif adalah panjang maksimal berdasarkan dari literatur yang ditemukan itu sekitar berapa. Nah, ini yang saya temukan adalah sekitar 95 sampai 100. Ini adalah L infinitif. Kemudian yang kemarin saya katakan K itu konstanta, ini yang kita cari gitu ya. Jadi ini nanti kita hitung. Kemudian untuk starting sampel kita memilih bulan pertama. Nah, untuk starting lag-nya bagaimana? Kita pilih dari data yang diperkirakan memiliki angka tertinggi. Ya, jadi panjang yang memiliki TL yang memiliki data tertinggi. Nah, kalau di sini 52.
untuk bulan Januari ya. Ini kan bulan Januari 324, data yang ke 52, TL 52. Maka kita pilih 52. Saya perbesar. Nah, 52, 33. Maka kita klik compute. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada beberapa warna ya teman-teman, ada biru, oranye dan lain-lain. Kita pilih nilai yang paling tinggi di sini. Nah, yang di sini yang paling tinggi adalah nilai warna merah. Nah, kita cari dari nilai merah ini yang paling tinggi di mana? 0,194. Nah, ini kan kalau di sini kan yang paling tinggi 0,194. Kita harus pilih satu angka yang memang dia benar-benar paling tinggi, karena di sini tidak ada banyak ya, maksudnya 0,194-nya, maka kita cari ke sampel populasi yang lain. Oke, kalau di sini di 24, kita pilih 24 ini di 16 ya. Oke. Klik compute. Oke, di sini nilai tertinggi 0,273. 0,303. Masih banyak yang tinggi. Kita pilih di 22. Lagi compute. Masih 0,182 ya. Ya, 0,182. Kita juga harus men-scroll ke bawah ya, jadi memastikan oh ternyata memang yang paling tinggi di bagian atas, berarti masih belum bisa. Di 22 tidak bisa. 16. 0,273, 0,303. Kita coba di 58. Jadi nanti harus dicari sampai yang ketemu berapa sih skor tertingginya. Oke. Kenapa saya scroll yang atas? Karena biasanya sih yang paling atas. Nah, di sini ada 0,378 ya. Oke, di sini ada 0,378. Lagi yang paling besar. Oke, berarti data ini nanti kita masukkan. Jadi kita sudah punya data sebelumnya. Kita anggap ini sebagai sampel 1 ya. Sampel 1 nilai L infinitifnya, kemudian nilai K dan nilai P. Oke. Jadi untuk nilai L infinitifnya adalah ini ya, 98,5. Kemudian nilai K-nya berapa? Oh, dia di 0,51. Nilai P-nya adalah 0,378. Nah, kemudian kita lakukan juga yang bulan-bulan yang lain ya. Oke. Kita mulai lagi di bulan yang kedua. Nilai paling tinggi adalah di TL rata-rata 34. Yuk. 0,327. Oke. 0,401. 18. Oke, banyak yang mirip ya datanya. Coba tertinggi yang kedua adalah 32, 52 berarti ya kayak starting leg-nya.
Oke, ini juga sama. Kita cari lagi di 2658. Jadi dicari terus ya sampai nanti ketemu berapa sih nilai yang tertingginya. 22 di 64. Oke, 15 di 28. 0,273. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan data yang seperti ini ya karena memang sulit menemukan berapa sih starting line-nya yang pas, maka kita ambil saja data yang tertinggi. Ketemu ini 0,282. Ya, jadi memang agak sedikit rancu untuk data yang di bulan kedua ini. Kita ambil di 95,5, 0,282. Jadi untuk infinitifnya 95,5, kemudian konstantanya 1,01, untuk nilai K-nya 0,282. Kemudian karena memang untuk nilai yang dipilih nanti itu adalah nilai P yang tertinggi ya, jadi yang diambil nilai P yang tertinggi yang kemudian nanti dipilih untuk sebagai analisa data. Jadi karena di sini nilai P saya tadi cek rata-rata juga di bawah 0,378 ya Mas ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah 0,372. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak ada masalah ya selama kenapa sih harus yang dipilih itu data yang tunggal, karena biasanya data yang tunggal itu nanti yang memang benar-benar datanya itu paling tinggi gitu loh. Jadi tidak membuat rancu dari hasil analisa. Jadi tadi saya sudah mengecek untuk data-data ini, ternyata untuk data-datanya memang nilai yang tertingginya di 0,37, yaitu pun nanti masih kembar karena seharusnya datanya tidak kembar. Biasanya kalau datanya tidak kembar itu memang benar-benar tinggi nanti hasilnya. Oke, saya lanjutkan ke data yang bulan ketiga di range 34. Masih ada yang kembar ya datanya ya. Sini paling tinggi 0,472. Oke, kita coba ke 52 dan 58. Oke, ini juga sama. Oke, coba ke data 64.
TL40. TL 28. Kemudian TL22. Oke, kita ketemu di TL70 itu adalah 0,337. Maka L infinitifnya adalah 95,35, K-nya adalah 0,51, untuk P-nya adalah 0,337. Nah, jadi kita sudah punya data ini ya, data L infinitif, data K, dan data P. Nah, dari sini untuk penentuan data sampel secara keseluruhan kita pilih nilai P yang paling tinggi. Oke, berarti kalau nilai P yang paling tinggi di antara ketiganya ini adalah yang pertama ya, 0,378. Nah, berarti yang kita gunakan adalah data yang ini untuk analisis selanjutnya. Oke, jadi setelah ini kita menentukan kurva VBGF ya. Oke, jadi kita menentukan kurva VBGF itu di Keyscan. Nah, kemudian kita klik infinitifnya ini tadi berapa, kita lihat 98,5. Kalau sudah kita klik compute. Nah, jadi ini adalah pertumbuhan ya, jadi rata-rata pertumbuhan dari ikan per tahunnya ya, jadi per tahunnya adalah seperti ini ya pertumbuhannya. Growth performance indexnya antara 2,9 sampai 4,9. Nah, kemudian kita klik plotnya untuk membaca hasilnya. Kenapa sih kok datanya tinggi di sini? Karena ini adalah kita rata-rata awal pengukuran datanya di bulan-bulan awal. Nah, ini kita klik plot the VBGF use restructure. Oke, kalau sudah kita klik graph output. Nah, ini kalau yang seperti ini, yang putih-putih ini adalah tanda pertumbuhan. Jadi kalau yang putih ini tanda rata-rata pertumbuhannya. Kemudian membaca data mana yang paling banyak, maka kita klik plotnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau data mana yang dia paling tinggi pertumbuhannya, itu adalah kita lihat di data mana yang menghasilkan stock range-nya ini paling banyak ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan dia paling banyak itu di data bulan Januari ya. Jadi kalau bulan Januari itu persebarannya sangat tinggi, artinya di sini adalah musim-musim pemijahan, kemudian juga ketika ikan juvenil mulai dewasa ini di sekitar bulan Januari. Gitu.
Nah, jadi kalau misalnya ini ada data seperti ini, kita akan bisa menentukan kira-kira pertumbuhan yang paling banyak yang mana, plotnya, penentuannya seperti apa. Jadi ini ada 2 subset ya yang terbentuk, kalau ini kan satu subset. Maka jika ditanya yang lebih banyak yang mana, maka ini adalah plot di bulan Januari. Kemudian untuk menghasilkan datanya, kita klik print, kemudian print to file, print. Nah, ini sudah ada gambarnya Windows Bitmap, kita simpan sebagai plot VBGL. Oke, jadi terserah teman-teman nanti apakah kalau saya pribadi lebih mudah untuk membaca plot yang gambarnya seperti ini ya, untuk memisahkan oh ternyata ini ada 2 subset. Begitu. Atau kalau ingin melihat pertumbuhannya secara spesifik, ini adalah seperti ini. Jadi kalau di sini kan lebih banyak kurva pertumbuhannya untuk bulan Januari. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita akan mengukur mortality estimation. Nah, kita menggunakan kurva panjang berbanding hasil tangkapan. Oke, jadi di sini untuk kurva tangkapan kita masukkan lagi berapa nilai L infinitifnya. 98,5 dan hanya 0,51. Kemudian kita klik compute. Nah, ini adalah hasilnya ya. Kemudian jika ingin memasukkan variabel yang lain, nah misalnya kemarin kan saya katakan bahwa variabel suhu, natural mortality itu juga bisa dimasukkan untuk menghitung nilai mortalitas secara keseluruhan. Misalnya saya masukkan ketika data pengukuran kita melakukan sampling, suhunya rata-rata 29, kita klik proceed. Nah, jadi di sini ada kurva bahwa untuk yang garis putus-putus ini adalah diduga ya, diduga saja, tapi kalau perkiraan umur ikan yang tertangkap itu rata-rata range-nya usia 1,5 sampai 2 tahun. Nah, ini juga nanti kita sesuaikan. Apakah pada usia 1,5 tahun itu ikan sudah mengalami fase reproduksinya sudah selesai apa belum, kemudian apakah sudah mengalami pertumbuhan yang ke arah maksimal gitu ya. Jadi ini nanti disesuaikan untuk ikannya. Kemudian kita klik print kembali, print to file, print. Nah, ini jadi plot mortality. Nah, kemudian kita close. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat plot dari pola recruitment. Yang dipilih adalah growth, parameter input, mgraph. Masukkan lagi L infinitifnya 98,5, nilai K-nya 0,51. Oke, kita klik compute. Nah, ini ada 2 data yang tinggi ya, diduga bahwa 2 data inilah yang nanti proses rekrutmen, jadi fase TKG akhir itu ada di fase sini diduga. Maka kemudian selanjutnya kita lihat apakah benar datanya yang paling tinggi di 2 bulan tersebut. Ternyata ya di sini 15,39 dan 15,38. Kembali lagi kita lihat karakteristik dari ikannya itu seperti apa. Apakah dia melakukan siklus reproduksi dalam 1 tahun 2 kali, 3 kali. Nah, jadi karena data ini adalah bukan berdasarkan data real yang diambil dari lapangan, nah maka kita anggap bahwa dia melakukan pemijahan selama 2 kali. Cuman kita tetap memasukkan pola rekrutmennya adalah nilai yang tertinggi ini 15,39, kita masukkan ke grup 1. Kemudian diklik compose.
Jadi di sini range rata-rata rekrutmennya selama 1 tahun, terutama puncaknya di bulan sekitar 5 dan 6 ya. Nah, itu seperti itu pusat dari pola rekrutmennya. Jadi ini nanti teman-teman silakan dianalisis datanya, ini di save sebagai plot rekrutmen. Nah, itu seperti itu.